Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bagus Utomo, saya Ketua KPSI. Saya hari ini rasanya sangat senang sekali karena hari ini kita akan mengadakan pelatihan untuk batik cap buat teman-teman caregiver agar bisa melatih orang yang dirawatnya di rumah untuk berkegiatan, dan juga teman-teman penyandang disabilitas mental, khususnya orang dengan skizofrenia yang aktif beraktivitas di sekretariat KPSI ini. Kita berharap nih kegiatan ini nanti bisa ditekuni sendiri di rumah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan secara teknis bagaimana, jangan sungkan-sungkan nanti bertanya ke Ibu Trijata maupun para pendamping yang melatih nanti dalam pelaksanaan pelatihan batik cap ini gitu. Jadi kita berharap bahwa kegiatan ini bisa dilanjutkan sebagai pengisi waktu di rumah maupun juga bisa menjadi satu kegiatan yang menghasilkan nilai jual gitu, yang bisa memandirikan teman-teman penyandang disabilitas mental gitu. Jadi kreativitas yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini nanti tergantung kreativitas teman-teman semua gitu ya. Jadi saya ikut berbahagia bahwa kegiatan hari ini bisa terlaksana. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan-kekurangan baik dari kami, dari komunitas peduli skizofrenia maupun teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta yang menjadi panitia dan juga pelaksana kegiatan ini. Puji dan syukur pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama. Yang saya hormati Mas Bagus Utomo yang sudah keluar ini ya, Mas Bagus Utomo, kepada Bapak Ibu pengurus KPSI, Bu Tina, Pak Iman, Bu Uli, dan semua pengurus KPSI. Puji dan syukur, kita juga mengucap syukur bahwa akhirnya niatan kita untuk berkumpul membuat kegiatan bersama bisa dilakukan lagi. Terima kasih sudah menerima kami, tim dari UEJ. Kami melakukan kegiatan program rutin di setiap tahun ada P2M. Nah, saya dalam kegiatan ini akan melaksanakan pelatihan membatik cap ya, karena kalau membatik dengan canting tentu itu semua sudah kita kenal, dan sebenarnya waktu itu saya sudah mencoba memulai dengan canting itu dengan teman-teman tahun 2012. Ini ada beberapa karya Mas Andri dan juga beberapa karya, dan ini dirasakan memang agak sulit dikerjakannya menggunakan canting. Nah, sekarang saya berpikir apa yang bisa ya kita lakukan untuk membuat batik itu lebih dikenal oleh masyarakat, oleh generasi muda, tetapi tidak menyulitkan. Jadi akhirnya saya melihat bahwa teknik batik cap dengan limbah kertas karton bekas kemasan itu yang digagas oleh Bapak Nur Rohman. Bapak Nur Rohman adalah mahasiswa ISI yang waktu itu mengalami kesulitan juga untuk membeli bahan-bahan untuk tugas akhirnya. Akhirnya dia muncul ide untuk membuat cetakan batik cap dengan menggunakan limbah karton bekas kemasan. Nanti kalau misalnya aduh saya juga mau pakai itu, tapi dia udah dipilih temannya, nggak apa-apa, gantian, ya kan? Yang penting kalian maksimal 2, ya. Misalnya begini Mbak ya, terus ini ada daun. Ada di sini pakai canting ya untuk bikin batangnya gitu. Oh, ya komposisinya bisa begitu kalau memang mau. Ini belum dilorot ya, nanti akan dilorot bersama-sama. Ini contoh penerapannya, ya. Ini belum dilorot, jadi penerapannya itu nanti lorot itu malamnya itu diluruhkan, dihilangkan. Ya,
Ini kan kalau ini kan bunga-bunga di tengah, terus kemudian ada kupu dan bunga begitu. Ini kebetulan mau dibuat sarung bantal ini ya. Rencananya untuk sarung bantal. Tuh masukin ke situ. Lihat Mas Faris. Dah. Kalau nyatin nanti kainnya Harus diangkat. diangkat. Kalau gini nanti dia netes. Ini posisinya di sini. Nggak kepanasan kita gitu. Ya. Ambilnya berapa? Jangan terlalu penuh. Ya. Nah, megangnya Miring. miring, Miring. diagonal. Tapi jangan kemiringan, nanti kamu ketetesan. Kalau gini dia netesnya banyak. Sini. Iya kan? Iya. Lagi. Udah habis tuh. Ambil lagi. Iya kan? Nah, jadi sini. Nah, direbus lagi di situ biar bolong. Soalnya kan dia suka bumpet gitu. Halo, selamat siang. Perkenalan, saya Budi Haryanti. Hari ini ada schedule untuk pelatihan membatik cap di KPSI di Jalan Bulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna buat kita semua, penyandang disabilitas dan juga keluarganya. Itu aja dari saya. Selamat siang. Oke, assalamualaikum. Hai, saya Eka, caregivernya Ica. Hari ini kita di KPSI itu lagi ada kegiatan belajar membatik sama Butri. Kalau menurut saya sih seru ya, bagus banget ini. Butrinya ngasih petunjuknya itu langsung step by step. Kemudian kita nggak banyak teori, langsung praktek. Kalau saya lihat sih untuk anak saya gitu ya, itu cukup menarik ya. Tadinya sih dia nggak terlalu antusias, tapi pas ikut terjun jadi senang. Dan ini nanti kita insya Allah sih mau lanjut terus sampai sesi berikutnya, sesi kedua, ketiga, keempat. Harapan saya sih terusnya KPSI itu bisa ngadain seperti ini karena bagus tuh ada seninya gitu. Seni itu bagus, bisa membuat mereka lebih nyadar gitu ya, lebih bisa mengembangkan. Ternyata selama ini di dalam dirinya ada jiwa seni gitu ya. Dikira kita kan seni itu hanya untuk orang tertentu ya, tapi ternyata sense of art itu kayaknya ada pada setiap manusia gitu. Terima kasih dari saya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Misbah. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya adalah salah satu tim P2M, yaitu mengajarkan batik, cap batik, yaitu cap batik yang salah satu dari bahan-bahan limbah, yaitu dari bahan bekas rokok. Di sini tuh kesan saya tuh seru banget dan partisipasinya bener-bener kayak asik gitu. Dan kendalanya gak ada kendala, kayak seru banget. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya adalah Ina Larasati yang akan menjadi MC sampai acara selesai. Dan selanjutnya adalah pengerjaan pewarnaan yang akan dipandu oleh Ibu Tirgata dan juga tim sekalian. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabar hari ini? Sehat?
Sehat ya, mudah-mudahan kalau yang agak kurang sehat dengan beraktivitas kita bisa membuat sesuatu yang menyenangkan akan kembali sehat ya. Baik, hari kedua ini saya dan Kak Faris akan menyampaikan materi mengenai proses pewarnaan limbah kertas karton. Di sini kami menggunakan karton bekas kemasan rokok, tapi sebenarnya bisa juga digunakan kemasan bekas susu atau bekas makanan atau produk-produk yang lainnya. Nah, dari hasil penelitian dilakukan oleh Pak Nurrohman, penggagas dari cap karton ini, beliau mengatakan bahwa karton ini dapat digunakan secara maksimal sebanyak 500 kali penggunaan. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau teman-teman nanti juga menyiapkan waktu untuk membuat cap sendiri. Kami menggunakan pewarna Remasol. Itu pewarna reaktif yang dapat digunakan dicampur dengan air yang tidak harus mendidih gitu ya. Jadi bisa air suhu biasa normal. Dan ini agak praktis kalau Remasol, karena Remasol ini hanya memerlukan water glass ya Kak Faris, sebagai pembangkit warna atau pengunci warna. Jadi nanti ada dua unsur, pewarna dan water glass ya, water glass sebagai pengunci warna. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail formulanya berapa, komposisinya. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya berbagi dengan Kak Faris, karena Kak Faris juga banyak memiliki pengalaman mewarnai batik dengan pewarna alam maupun pewarna sintetik. Jadi Remasol ini adalah pewarna sintetik. Oleh sebab itu pada saat nanti kita mau mencampur warna, pada saat mengolahnya, saya menyarankan teman-teman menggunakan masker, karena walaupun Remasol itu relatif lebih aman dibandingkan cat pewarna batik lainnya, tetapi tetap itu masih bahan kimia. Jadi harus hati-hati karena partikelnya sangat halus. Kalau sedang ditabur itu seringkali kan dia berterbangan. Nah, itu yang kita antisipasi supaya tidak terhirup. Nah, tadi sudah diawali tentang jenis pewarna, karena hari ini kita mau mewarnai ya. Jadi pewarna untuk batik itu ada dua jenis. Nah, yang pertama tadi apa yang Bu Tri bilang, ada pewarna sintetis dan alami. Nah, jadi apa sih bedanya sintetis dan alami gitu? Nah, kalau untuk yang alami itu pewarna yang memang dibuat dari bahan-bahan alam seperti tumbuhan, dari kayunya, dari buahnya, dari daunnya atau bunganya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sederhananya ketika kita masak ada bahan yang untuk pewarna kayak kunyit, seperti daun suji. Nah, itu termasuk jenis pewarna alami. Kesempatan siapa tahu Bu Tri bisa memberikan pelatihan lagi ya Bu ya? Iya. Nah, nanti ada proses-prosesnya yang lumayan cukup panjang, bagaimana pewarna alami itu bisa dijadikan pewarna pada kain gitu. Hari ini hari kedua dari rangkaian pelatihan membatik dengan teknik cap karton. Hari ini mereka saat ini sudah mulai mencoba mewarnai hasil kreasi mereka. Kemarin mereka sudah mengecap, bikin motif, hari ini mereka mewarnai. Warna yang akan mereka gunakan disesuaikan dengan selera mereka masing-masing. Hanya kita memberikan saran agar dipertimbangkan motif-motifnya itu sebaiknya warna yang cerah, karena dasarnya nanti akan diberi warna yang sedikit lebih gelap begitu. Dan saya senang sekali kemarin dan hari ini peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi ya, terlihat dari kehadiran mereka yang
lebih awal dari jadwal, kemudian mereka sangat antusias untuk segera melakukan praktek dan kelihatan mereka bisa fokus dan tekun dalam menyelesaikan proses pewarnaan ini. Ya, memang pewarnaan ini dibutuhkan ketelitian, kecermatan ya, karena bidang yang diberi warna itu lumayan cukup rumit, sehingga dibutuhkan juga bukan hanya ketekunan tapi juga ketelitian dalam mengulas warna. Teman-teman semua, setelah kita tadi isoma istirahat sebentar, kita akan lanjutkan. Sekarang ini adalah tahap menutup motif dengan malam. Mengapa harus ditutup lagi? Karena kita akan mencelup warna dasar, jadi motifnya harus ditutup dulu dengan malam. Ya, untuk mengerjakannya kalau lebih cepat saya sarankan pakai saja kuas. Ya, tapi jangan ngacak. Tapi kalau udah satu-satu, soalnya ada yang beda soalnya. Iya, jadi kuasnya ada yang untuk motif, ada yang untuk nambalin ya. Hati-hati. Jadi jangan terus habis ini kuas ini terus pakai kuas yang lain lagi, jadi nanti kuasnya habis hanya buat malamin gitu. Jadi kalau bisa satu saja digunakan untuk proses ini ya. Coba apa logikanya? Nah, iya itu, jadi supaya ketika kita nyelup dasar, warna dasarnya nggak menyusup ke warna motif. Makanya batik tulis tuh mahalnya gitu. Iya. Iya. Karena pengerjaannya membutuhkan kesabaran ekstra. Kegiatan ini sangat menarik karena saya melihat beberapa yang awalnya ragu-ragu karena merasa tidak punya bakat seni, mereka akhirnya percaya bahwa sebenarnya kemampuan seni itu dimiliki oleh setiap pribadi, hanya kita butuh melatih terus, mengasah terus, dan kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk mereka mengenali potensi yang mereka miliki. Semoga kegiatan ini nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman di KPSI, dan saya berharap program ini akan bisa dikembangkan sebagai bentuk unit usaha, karena produk yang mereka buat itu memiliki nilai ekonomis ya, selain juga meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Di sisi lain produk ini bisa menjadi pemasukan tambahan bagi yayasan KPSI. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang sudah menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Agak ini Bu, lebarin. Nah gitu, jadi bawahnya dulu. Coba perhatikan cara warna. Ini soalnya. Iya, memang harus pelan-pelan. Di bawah kasih koran dong, yang bekas-bekas nggak apa-apa, biar jangan kotor. Yang bekas-bekas juga nggak apa-apa. Lah iya, kalau kagak diperes kotos-kotos. Rambut aja kalau dikeramas diperes. Itu tuh apa sih, Mbak? Diambil ini, Mbak. Kaos kuasnya. Taruh di sana tempat air. Cantik ya marunya tuh. Tuh kan, itu dikesitin dulu terus biar enggak tetes-tetes kayak darah. Nah, gitu, ini kesini ke depan. Diperes itu ujungnya. Soalnya kan dia ada rempel-rempelnya. Nah, gitu. Iya.
Lebarnya juga dari atas gitu. Nah, Nanti pelan-pelan ya. pelan-pelan ke bawah ya. Hari ini kita akan memasuki tahap yang menyenangkan karena kalau kemarin agak menegangkan proses pewarnaan ya. Hari ini kita sudah sampai di tahap pelorotan ya. Pelorotan dalam proses batik adalah tahap di mana kita meluruhkan lapisan malam yang ada pada kain batik yang kemarin kita sudah cat. Pelorotannya ini sebenarnya prosesnya memang makan waktu nggak lama sebenarnya. Hanya kalau kita akan mengerjakan pelorotan mungkin kita perlu hati-hati ya, karena ya artinya melorotkan malam itu kadang-kadang memang membutuhkan kecermatan gitu ya, melihat bagian mana yang belum terlepas malamnya begitu. Proses pelorotan ini dimulai awalnya adalah dengan membilas dulu ya, membilas kain yang kemarin sudah kita beri warna, karena kita sudah diamkan kurang lebih 1 minggu, itu cukup sebenarnya untuk pewarna itu menyerap pada serat kain. Nah hari ini karena dia sudah kering, dalam lapisan batiknya itu dia sudah menyerap. Kemudian nanti ini kita akan bilas dulu supaya kalau ada pewarna yang masih melekat di permukaan itu bisa hilang sedikit demi sedikit, dan kemudian warna yang melekat pada serat itu kita harapkan tetap tidak mengalami proses luntur yang terlalu banyak. Sebenarnya memang di dalam proses pelorotan ini tidak berarti bahwa warna itu akan kuat warnanya sama seperti saat kering ini, tetapi memang ada penurunan dari kualitas warnanya, tapi tidak banyak ya, nggak sampai 10% ya. Jadi ini nanti saya minta teman-teman menyiapkan masker dan sarung tangan ya, karena saya berharap tangan teman-teman tidak berwarna seperti batik ya. Jadi menggunakan sarung tangan. Mudah-mudahan nanti Mbak Riris bisa membagikan ya sarung tangan yang ada ya. Tapi nanti bergantian ya, karena sumber airnya cuma ada di sebelah kiri, dan nanti bergantian satu persatu membilas dulu. Setelah membilas nanti kemudian ngantri ke sebelah kanan, kita mulai memasak air untuk melorotnya ya. Proses pelorotan ini nantinya akan dicampur dengan 2 sendok soda abu ya, untuk membuat pelorotannya itu lebih cepat gitu ya. Karena malam itu kalau cuma dengan air panas memang butuh waktu juga untuk lepas. Oleh karena itu soda abu itu dibutuhkan. Nah, kita menggunakan 1-2 sendok soda abu ya. Baik, nanti untuk prosesnya saya yang akan melakukan, teman-teman bisa mencermati dan membantu. Kita memilih menggunakan remasol karena remasol itu yang paling praktis ya. Kalau Anda menggunakan naptol, selain tidak ramah untuk lingkungan dan tubuh kita, naptol itu juga agak kompleks ya. Mencampur warna kita harus hafal garam-garam yang dipakai itu, dan remasol relatif lebih mudah karena pada saat kita mau mewarnai, warnanya ya seperti itu, sama seperti itu. Kalau merah marun ya merah marun, kalau hijau hijau, biru biru. Nah, water glass itu bersifat mengikat warnanya itu ya. Mudah-mudahan sih kita tidak kurang panci ya, karena panci yang dipakai untuk melorot ini udah nggak bisa dipakai buat makan lagi, masak lagi ya. Nah, saya rasa begitu saja. Terima kasih semuanya. Kamu bisa ya, pelan-pelan kamu bilas ya. Nggak, ini berarti masih normal. Memang kan birunya pekat banget ya kan. Ya, pelan-pelan aja ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kaos aman, ini kaos ini aman enggak ya?
jangan dikucek-kucek gitu. Lah, ini kaos juga nggak apa-apa. Melorot warnanya sampai putih, warna biru. Coba. Ini kamu anu lagi ya, bilas bagian-bagian yang masih belum kena. Kamu urut aja dari bawah atau dari leher ke bawah ya. Ini masukin ke situ. Berapa? Water glassnya 75 gram. Ya 50 gram aja. Di sini 50 mili. Ya. Kecuali tatum pakai warna semua aja, jadi nggak usah motifnya dikasih warna. Nanti kalau dilorot warnanya tinggal garis putih aja, jadi itu nggak repot itu ya. Ini dicampur dulu. Iya. Soalnya tuh water glassnya agak beda sama yang biasa kita pakai. Ini agak cair karena dicampur sama air. Habis direbus diapain lagi? Di ini ngilangin sisa-sisa malamnya. Halo semuanya, nama aku Ila. Kesan-pesan aku mengikuti kegiatan ini tuh seneng banget sih. Terutama aku tuh lumayan susah juga ya cari temen di umur yang masih 20-an, cuman kayak mulai kerasa kayak susah banget cari temen. Terus di situ tuh ngerasa kayak oh aku tuh ternyata nggak sendiri ya gitu. Apalagi ada kegiatan kayak gini tuh bikin mengasah kreativitas juga, karena membatik itu kan juga salah satu bagian dari seni juga, dan itu juga bikin kita tuh otaknya berjalan gitu, kayak gitu sih.
Pesannya sih semoga KPSI bisa bikin acara yang kayak gini lagi ya, yang aktif gitu buat teman-teman semua tuh bisa kumpul bareng dan ngobrol bareng dan berkegiatan bareng kayak gitu sih. Makasih. Nama saya Lukmanul Hakim ya. Untuk kesan-kesan hari ini di acara Batik Cap ini ya cukup menyenangkan dan happy. Bisa kenal dengan mahasiswa-mahasiswinya dan orang-orang yang di sekitar KPSI. Pokoknya menyenangkan sekali dah. Terima kasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juni kami di KPSI, saya sebagai caregiver melanjutkan workshop batik print dari Ibu Trijata. Dan kemarin kan sudah dijemur setelah pewarnaan pertama, dan hari ini kita mencuci. Setelah mencuci saya sudah jemur, nanti ada pewarnaan 2 kali supaya warnanya tidak terlalu mudah. Panci ini untuk memanas air panas, nanti pembilasan lagi yang terakhir. Gimana pemeran? Senang sekali karena baru kali ini dapat ilmu yang belum pernah saya dapat, walaupun di dalam Google juga nggak dapat. Kalau begini kan langsung ya praktek, dan kami dibantu dengan mahasiswa Ibu Trijata yang sudah berpengalaman. Nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi pada acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Siang hari ini yaitu pelatihan membatik cap bagi caregivers dan penyandang disabilitas mental di komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Minggu terakhir ya, tentu saja yang menegangkan kemarin ini di minggu kedua dan ketiga ya, melorotnya deg-degan. Halo semuanya. Halo. Mungkin ada beberapa yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Ilwa. Aku umurnya 24, tinggalnya sekarang di Karet. Terus aku sekarang kegiatannya sehari-hari kerja 9 to 6 sih. Pertama tuh kan aku emang udah beberapa kali ke KPSI ya juga gitu sekalian. Terus aku kesini tuh sebenarnya buat cari temen gitu ya, karena sebagai PDS ngerasa kok aku sendirian banget sih, ngerasa teman-teman aku yang lain tuh nggak ngerti gimana perasaan aku dan gimana perspektif aku gitu sebagai PDS. Jadi aku cari peraduan gitu ke KPSI, terus ketemu teman-teman yang hebat, ketemu ibu bapak-bapak yang hebat banget. Terus pertama kali kesini sebenarnya gara-gara penelitian. Terus kok kayaknya seru nih gitu kalau rutin kesini kan, karena aku emang dari dulu tuh suka banget involve sama social interaction gitu sama people. Untuk semuanya, terutama Pak Bagus Utomo, Putri, Ida, besti-besti saya, Uli, dan anak-anak semua, gitu. Terima kasih Mbak Tri ilmunya, terus kakak-kakak yang dengan sabar ngajarin. Mira, saya mau tanya, pada saat kita membuat cap itu, yang paling dirasakan kesulitan itu pada bagian apa? Apakah ngecapnya ataukah menentukan ini nanti capnya di sebelah mana ya? Di sini apa di sini di bagian mana yang biasa? Kalau saya, karena ini pengalaman pertama, jadi pada saat ngecap ya, ngecap kan tidak harus langsung ini ditempel terus iniin gitu ya, kan harus ada caranya dimiringi, ditata-tata dulu. Nah itu proses yang menurut saya harus dilakukan. Kalau untuk komposisi, sekarang ngatur komposisi yang gimana, motif ini gimana, itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Iya. Saya warna kan Ini mau berbenturan warna.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya ingin mengulas ya dari hari pertama bagaimana kita melakukan teknik cap. Tadi beberapa dari Bapak Ibu juga sudah menjelaskan bahwa teknik cap ini lebih mudah ya daripada yang kemarin kan ada yang nyoba ya beberapa Kak Ila nyobain nyanting ya, itu bahkan lebih sulit gitu.